Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kasih karunia dan senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Baik, kita bersyukur pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar hari ini, sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan segala kegiatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang sumber segala kebaikan, sumber segala kebajikan, sumber segala hikmat, sumber segala kasih dan berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta nafas kehidupan, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami hendak belajar. Kiranya Tuhan dapat memberikan kepada kami akal budi, kepintaran, kebijaksanaan, hikmat yang berasal daripada Engkau saja, sehingga ketika kami belajar tentang materi Yesus teladanku, kami dapat benar-benar memahami dan dapat benar-benar meneladani Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sertailah kegiatan belajar kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus, kami mengucapkan segala ucapan syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Saat ini Ibu mengajak kalian bersama-sama menyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan dengan judul Kasih. Ya, kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, terima kasih karena kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Ya, seperti biasa, ketika kita ingin memulai kegiatan belajar, kita harus juga mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita. Indikator tujuan pembelajaran kita itu apa? Nah, jadi di sini adapun kompetensi dasar yang menjadi dasar kita belajar pada hari ini, yaitu mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang ketiga, memaknai hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan sikap orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Adapun indikator yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mensyukuri hidupnya sebagai pengikut Yesus. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sekurangnya
3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mengapa sifat Tuhan Yesus seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Yang kelima, peserta didik mulai mempraktekkan hidup yang meneladani Yesus. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi Yesus teladanku. Nah, materi kita hari ini Yesus teladanku yang menjadi dasar kita belajar hari ini. Dan adapun nas yang berkaitan dengan pembelajaran kita yaitu dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 43, kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ke 30, kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, kemudian kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13, dan juga Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Itu yang menjadi dasar pembelajaran kita. Dan kalian silahkan membuka dalam buku siswa Pendidikan Agama Kristen Kurikulum 2013 pada halaman 93 sampai 99, dan juga dalam LKPD kalian halaman 58 hingga 59. Ya, silakan dibuka. Oke, bisa kita mulai? Oke, bisa. Sekarang Ibu mau bertanya. Pernahkah kalian mengagumi atau pernahkah kalian meneladani seseorang? Pernah? Ya, Yosua pernah? Oke, pernah. Willy? Pernah. Oke, alasan kalian mengagumi seseorang itu tentu memiliki alasan. Siapa orang yang kalian kagumi dan mengapa? Nah, Yosia mengagumi siapa? Yosia meneladani siapa? Meneladani orang tua. Oke, meneladani orang tua adanya Yosia. Kemudian Willy tadi Willy meneladani siapa? Oke, Willy meneladani kepala sekolah kita. Iya, tentu Willy memiliki alasan. Nah, Yosia meneladani orang tua karena apa? Alasannya apa? Iya? Karena baik. Karena menyayangi. Oke. Nah, bagaimana dengan Willy yang katanya mengagumi kepala sekolah kita? Apa alasannya Willy? Iya, disiplin. Oke, dia mengagumi kepala sekolah karena disiplin. Baik, ketika kita meneladani seseorang, ketika kita mengagumi seseorang, tentu memiliki alasan. Seperti yang Yosia katakan tadi, dia mengagumi orang tua karena orang tuanya baik, orang tuanya penuh kasih. Kemudian si Willy berkata dia mengagumi karena kedisiplinan. Nah, ketika kita mengagumi seseorang atau meneladani seseorang itu karena tentu memiliki alasan. Alasan itu tentu alasannya yang memiliki nilai positif, nilai
nilai-nilai baiknya yang kita lihat, oh dia baik, oh ini yang perlu saya teladani, kebaikan orang tua saya. Kemudian meneladani kepala sekolah karena disiplin, itu nilai positif, benar. Tidak ada yang salah dari jawaban kalian, jangan tidak percaya diri ya. Kita meneladani memiliki alasan yang membuat kita kagum, yang pada akhirnya kita mulai mencontohkan ya. Ketika kita meneladani berarti kita mulai mencontohkan, mengikuti ya. Di sini kita akan masuk kata teladan, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos ya, yang artinya adalah model, idola, dan juga contoh. Nah, yang artinya adalah model, contoh, teladan. Jadi ketika kita mengagumi tadi, kita menjadikan orang tersebut sebagai tokoh yang kita idolakan. Dan sebagai orang Kristen, kita mengidolakan atau meneladani sifat Yesus ya. Orang Kristen meneladani sifat Yesus. Baik anak-anak ibu yang ibu kasihi, sebenarnya siapa sih tokoh Yesus itu sehingga kita meneladani dia? Tokoh Yesus memang sebagai tokoh yang kontroversial ya, sebagai tokoh kontroversial. Karena di masa hidupnya di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama, para tokoh yang merasa sebagai penjaga Taurat, seperti orang-orang Farisi, seperti para penjaga bait suci, yaitu orang-orang Saduki. Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama. Mereka menjadi yang tidak suka dengan keberadaan Yesus pada saat itu ya. Mengapa Yesus berbenturan dengan pemimpin agama pada saat itu? Alasannya apa? Misalnya, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, ketika dia menerima orang yang tersingkirkan oleh masyarakat serta orang-orang asing seperti orang Samaria. Pada pelajaran hari ini, kita melihat bagaimana cara hidup Yesus. Kita melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari. Bagaimana Yesus bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dan juga terlebihnya bagi kalian sebagai remaja Kristen, bagi kita dan juga bagi kalian khususnya sebagai remaja Kristen. Apa yang kita teladani dari pribadi Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus ini adalah tokoh yang kontroversial bagi pemuka-pemuka agama. Alasannya apa? Yang pertama, kita melihat tokoh Yesus yang perlu kita teladani karena apa? Satu, Yesus begitu peduli dengan yang menderita. Tuhan Yesus peduli dengan yang menderita. Itu dapat kita buka atau kita baca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40
sampai 45. Suatu hari ada yang sakit kusta datang kepada Yesus, di mana di masa itu orang-orang menganggap penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Sementara di masa kini orang tahu bahwa sakit kusta sebenarnya tidak menular. Tetapi pada zaman dulu, sakit kusta itu dianggap sesuatu penyakit yang merupakan penyakit dari kutukan Allah. Ya, jadi orang beranggapan bahwa ketika orang mengalami sakit kusta itu dianggap bahwa itu merupakan penyakit karena kutukan Allah. Penderita penyakit kusta itu harus diminta menjauhkan diri dari orang-orang banyak. Dan orang takut untuk menyentuh dia. Karena apa? Takut tertular. Kemudian orang kusta itu berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau mentahirkan aku." Kira-kira apa jawaban Tuhan Yesus atas perkataan dari orang yang mengalami sakit kusta itu tadi? Apakah Yesus menolaknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, menjauhinya? Apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Kita lihat. Lalu Yesus justru menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Dalam ayat 41 kita melihat apa yang terjadi. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus tidak takut menyentuh dan menjamah orang yang sakit kusta seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang justru menjauhkan dia. Dan berkata kepada orang yang mengalami sakit kusta, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tahir adalah sembuh. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau tahir. Tetapi permintaan Yesus kepada orang yang mengalami sakit kusta agar dia tidak memberitahukan atau menceritakannya kepada orang lain, melarang menceritakannya kepada orang banyak, tetapi ia hanya diperintahkan. Orang yang mengalami sakit kusta tadi hanya diperintahkan untuk pergi kepada imam, menunjukkan bahwa ia sudah tahir atau sudah sembuh, sehingga ia boleh diizinkan hidup kembali bersama dengan keluarganya. Itu contoh yang pertama. Kemudian apa contoh yang kedua? Contoh yang kedua adalah Tuhan Yesus selalu dekat dengan orang yang dilecehkan. Itu dapat kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30. Siapa perempuan itu? Dia adalah orang Samaria yang dijumpai oleh Tuhan Yesus di sumur Yakob di kota Sikhar. Pernikahan perempuan itu sedang dalam sebuah permasalahan.
Maka ia dianggap sebagai perempuan yang nakal, sebagai perempuan yang berzina. Maka ia pergi ke sumur pada tengah hari, kira-kira pukul 12 siang, ya. Jadi dia itu dijauhi karena perbuatannya. Apakah Tuhan Yesus melakukannya? Apakah Tuhan Yesus juga menjauhi perempuan Samaria itu yang dianggap oleh para pemuka-pemuka agama bahwa mereka mengenal 5 kitab perjanjian lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, bahwa ketika orang melakukan zina, ia harus dilemparkan dengan batu. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Tuhan Yesus justru peduli kepada perempuan tersebut. Tuhan Yesus tidak peduli dengan anggapan orang Yahudi yang tidak suka dengan orang Samaria. Dia tidak mau terserah mau orang Samaria itu adalah orang yang tidak layak kita dekati. Tetapi Tuhan Yesus tidak peduli. Dia tetap merangkul atau tetap dekat dengan perempuan Samaria itu. Kemudian sikap Tuhan Yesus yang ketiga adalah Tuhan Yesus tidak menyukai ketidakadilan. Itu dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Di mana pada hari raya Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu di depan bait Allah yang dikatakan sebagai pusat peribadatan orang Yahudi itu sangat ramai persembahkan korban kepada Tuhan, di mana persembahan selalu menuntut persembahan yang sempurna. Di sekitar bait Allah terdapat pedagang binatang, korban, dan orang yang berjasa menyediakan tempat penukaran uang untuk persembahan. Sebab itu uang sehari-hari tidak berlaku di bait Allah. Jadi uang sehari-hari yang kita mungkin gunakan untuk alat jual beli itu, untuk kita membeli, itu tidak berlaku kalau untuk dipersembahkan ke bait Allah. Jadi harus ditukar dulu, itu zaman dahulu ya. Karena apa alasannya? Alasannya itu karena uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari itu dikatakan uang haram. Jadi harus ditukar dulu ketika kita ingin mempersembahkan persembahan ke bait Allah. Karena selain haram, karena ada gambar kaisar di sana. Ini sesuatu hal yang dilarang oleh hukum Taurat. Itu dapat kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Jadi para penjara dapat menukarkan uangnya dengan uang bait Allah. Jadi ada orang khusus, ya. Dan di sini terjadi hukum ekonomi. Mengapa dikatakan hukum ekonomi? Karena harga mengikuti permintaan dan terjadi penawaran. Dan kegiatan ini sangat memberatkan kehidupan rakyat yang sudah hidupnya susah. Oleh sebab itu, disinilah Tuhan Yesus sangat marah dan pada akhirnya mengobrak-abrik tempat itu dan mengusir para pedagang dari bait Allah. Dia berkata, ada tertulis. Yesus berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai
sarang penyamun. Nah, itu kalimat yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus karena orang-orang pada saat itu melakukan pertukaran uang, dijadikan sebagai pusat perekonomian, dijadikan sebagai bisnis. Sementara akhirnya bait Allah itu sebenarnya adalah rumah doa, tetapi mengapa engkau jadikan sebagai sarang penyamun? Itu adalah kalimat tegas yang Tuhan ungkapkan, Tuhan Yesus ucapkan pada saat itu di depan orang-orang banyak. Itu adalah teladan ketiga. Kemudian teladan yang keempat apa? Teladan yang keempat itu dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 3-5, yaitu Tuhan Yesus membenci kemunafikan. Ya, munafik. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang munafik. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Farisi sudah mengamat-amati dan membanding-bandingkan praktik keagamaan seseorang dengan dirinya. Mereka berpuasa pada hari Senin, Kamis. Mereka suka berdoa di keramaian-keramaian agar dilihat orang, agar dipandang orang sebagai orang yang taat beribadah. Tetapi apa? Itu hanya kemunafikan. Mereka hanya ingin dipuji, dilihat supaya orang menganggap mereka itu adalah orang yang taat. Mereka tidak suka, orang-orang Farisi tidak suka bekerja pada hari Sabat. Sekalipun pekerjaan itu baik, seperti misalnya menyembuhkan orang sakit, itu tidak boleh dilakukan. Tuhan Yesus justru menganggap orang-orang Farisi ini munafik. Mengapa Tuhan mengatakan munafik? Karena kenyataannya mereka tidak akan menunggu sampai hari Sabat berakhir. Jika lembu mereka masuk ke dalam sumur. Itu dapat kita lihat dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 5. Mereka justru sayang kepada lembu mereka daripada mengasihi orang yang menderita. Itulah kemunafikan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi hari Sabat tidak boleh melakukan apa saja, tidak boleh melakukan pekerjaan, sekalipun pekerjaan itu membantu orang lain, menyembuhkan orang sakit. Itu tidak boleh menurut orang Farisi. Tetapi ketika lembu mereka masuk ke sungai, mereka dengan segera menolong. Bayangkan saja perbuatan yang mereka lakukan, yang mereka anggap sebagai sebuah ketaatan, justru tidak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan sebagai kemunafikan. Jadi imannya, ketaatannya itu hanya ingin diperlihatkan, oh dia adalah orang yang taat beribadahnya, taat puasanya, tetapi dia tidak memperdulikan orang-orang di sekitar. Sama misalnya, kalau ada orang Kristen yang beribadahnya taat, berdoanya bagus, melakukan perintah Tuhan, tetapi dia tidak memperdulikan orang yang membutuhkan dia. Sama artinya itu adalah sebuah kemunafikan. Ya, itu adalah teladan Tuhan Yesus yang keempat. Tuhan Yesus tidak menyukai kemunafikan, kepalsuan ya, kepalsuan. Kemudian yang kelima, yaitu Tuhan Yesus
tetap berdoa kepada Bapaknya. Itu dapat kita lihat dalam Lukas pasal 29 ayat 39 sampai 43. Tuhan Yesus selalu menghususkan waktunya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 dijelaskan bahwa pagi-pagi sekali Yesus sudah berdoa saat menghadapi pencobaan dan maut. Tuhan Yesus memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapa di surga agar dia tetap berada di jalan yang benar. Tuhan Yesus berdoa juga bagi murid-muridnya, bahkan untuk kita semua agar tetap tinggal dalam satu persekutuan. Ya. Jadi teladan kelima yaitu Tuhan tetap berdoa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menjalin komunikasi hubungan kita dengan Allah? Apakah kita tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjalin hubungan baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan? Nah, berdoa, doa dikatakan sebagai napas hidup orang beriman. Kalian, Ibu mau bertanya, ketika kalian bangun pagi, pernahkah kalian atau rutinkah kalian melakukan doa, hubungan doa terhadap Allah? Bagaimana dengan Tiki? Berdoa enggak ketika bangun tidur pagi-pagi? Berdoa, benar ya? Bagus, tetap ditingkatkan. Kemudian Ibu mau bertanya kepada Eprin ini, Eprin berdoa enggak ketika bangun pagi? Tidak. Aduh, kenapa? Buru-buru. Oke, masing-masing kita ada yang tetap menyempatkan diri berdoa ketika bangun pagi, menyerahkan segala aktivitas. Tetapi ada juga orang yang merasa hal itu adalah tidak perlu dilakukan. Karena apa? Saya tidak sempat berdoa, Ibu. Karena apa? Seperti yang Eprin ungkapkan tadi, karena saya buru-buru, takut telat sekolah. Ketika kita ada niat, ketika kita ingin mengubah atau ingin meneladani sikap Tuhan Yesus, itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana? Kita harus menemukan solusi, harus ada niat di dalam diri. Jadi oleh sebab itu, kita harus tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Karena doa merupakan nafas hidup orang beriman. Oke. Nah, pada saat ini kita diajarkan untuk bisa meneladani sikap Tuhan Yesus tadi. Meneladani sifatnya yang peduli, sifatnya yang tidak meremehkan orang lain atau melecehkan orang lain, yang selalu dekat kepada siapa saja, yang membenci ketidakadilan, yang membenci kemunafikan, dan yang tetap harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Anak-anak Ibu, mari kita belajar bersama-sama untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang atau pengikut Tuhan Yesus yang kita teladani, memberikan contoh yang baik. Contoh dalam perkataan kita. Kita harus mampu menjadi contoh. Ketika kita berkata itu harus dengan sopan. Kalimat kata yang kita ucapkan itu harus mendatangkan berkat. Pikiran kita, perbuatan kita terlebihnya harus menjadi contoh. Bahwa orang Kristen yang meneladani Tuhan Yesus itu harus memiliki contoh bagi orang-orang di sekitar. Membuat orang menjadi terkagum dengan kehidupan orang Kristen.
sikap mengasihi, mengampuni, sikap-sikap kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya? Oke. Baik, jika ada pertanyaan silahkan dilontarkan. Kalau sudah jelas, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menurut kalian, apa alasan kalian meneladani Tuhan Yesus? Kemudian, sebutkan sifat-sifat Tuhan Yesus yang harus bisa kalian teladani di dalam kehidupan kalian. Bagaimana kalian, dan yang ketiga, bagaimana kalian bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kalian, terlebih bagi rekan-rekan atau teman-teman kalian di lingkungan kalian masing-masing. Jadi pertanyaan yang ketiga, apa sih teladan yang bisa kalian lakukan ketika kalian berada di lingkungan kalian, misalnya di sekolah, ya? Silahkan kalian kerjakan, silahkan dikumpulkan minggu depan, dan ibu berharap tugasnya dapat dikumpulkan tepat waktu. Oke. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami, serta membimbing kami dalam pembelajaran. Kiranya dan pelajaran Yesus sebagai teladan kehidupan kami dapat meneladani sikap-sikap Yesus yang peduli, yang mengasihi, yang tetap tidak menyukai ketidakadilan, tetapi bersikap adil di dalam kehidupan kami. Sertailah kami ya Tuhan, jaga dan pelihara kami selalu. Amin. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.